Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang etika publik. Etika publik seperti yang saya ketahui itu berorientasi pada tujuannya. Nah, etika publik dapat didapatkan pada saat seseorang calon pegawai negeri sipil mengikuti pelatihan dasar. Di dalam materi pelatihan dasar itu ada 3 hal yang bisa menunjang peningkatan kompetensi seseorang calon pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki seseorang calon pegawai negeri sipil, baik itu pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman maupun pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan seperti yang saya ikuti seperti saat ini. Terus yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan sangat penting juga atau sangat menunjang untuk kebutuhan pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah attitude atau sikap. Hal ini berkaitan erat dengan etika publik, sebab etika atau attitude ini seseorang sangat diandalkan atau sangat dibutuhkan dalam hal melayani pelayanan publik, di mana jika seseorang atau calon pegawai negeri sipil harus memiliki etika yang sangat baik, seperti yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan. Membedakan dalam hal ini bukan saja berdasarkan warna kulit, tetapi juga berdasarkan kepada agama. Bukan saja berdasarkan agama, tetapi juga kepada siapapun, tanpa membeda-bedakan dan tanpa memandang siapapun itu. Terus yang kedua adalah contoh-contoh yang berdasarkan dengan etika, yaitu memberikan pelayanan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan tugas yang diembannya. Seperti yang saya ketahui, saya sebagai calon pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai tenaga pengajar, seharusnya dan wajib untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa saya berupa pengajaran sesuai dengan apa yang saya kehendaki, sesuai dengan apa yang diatur di dalam kurikulum. Di luar daripada itu saya tidak wajib, namun bisa saja saya bisa menambahkan sebagai bekal kepada mahasiswa saya jika mereka nantinya akan membutuhkan. Nah, selain itu juga etika-etika tentang bagaimana beribadah kepada Tuhan itu juga sangat dibutuhkan. Sebab dalam hal ini seseorang calon pegawai negeri sipil diharuskan untuk taat beribadah. Selain daripada itu, selain taat tentunya akan dibutuhkan sikap menjaga kebersihan di lingkungan kerja, baik itu di lingkungan tempat sekitar maupun di lingkungan kerja di dalam perkantoran. Lalu etika publik ini berkaitan erat dengan kebijakan. Nah, jikalau nantinya saya sebagai calon pegawai negeri sipil itu harus memiliki etika publik dalam hal ini menerapkan pengetahuan atau sikap saya. Nah, seperti yang saya ketahui, etika publik ini adalah refleksi tentang seseorang, baik buruknya, benar atau salahnya, yang berkaitan erat dengan kebijakan publik, sehingga akan berdampak kepada baiknya pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Namun, satu hal yang saya tekankan bahwa kita sebagai calon pegawai negeri sipil sebaiknya memberikan contoh dan menjadi teladan di masyarakat, baik itu di masyarakat di sekitar kita maupun dalam lingkungan yang cukup besar, dalam artian bahwa di sekitar lingkungan kantor. Seperti itu. Namun, kita sebagai calon pegawai negeri sipil tentunya harus mentaati peraturan-peraturan yang ada dan menjadi contoh seperti yang saya katakan barusan, menjadi contoh yang baik. Dan seperti kata teman saya bahwa status calon pegawai negeri sipil ini ataupun nantinya sebagai aparatur sipil negara akan saya emban selama 24 jam. Jadi kita sebagai calon pegawai negeri sipil harusnya memang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Seperti itu cukup ringkasan jurnal ataupun materi yang saya dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.